Om Swastiastu, bersama saya Eka Setialini, CGP Angkatan 9, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kali ini saya akan melaksanakan pra-observasi supervisi akademik. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu, silakan. Ya, terima kasih. Kali ini saya ditemani oleh Pak Kadek sebagai wali kelas 2 di SD Negeri 4 Tulikuk. Selamat pagi Pak Kadek, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Bu. Baik-baik saja, Bu. Baik, syukur Pak Kadek, semoga kita selalu dalam keadaan sehat Pak Kadek ya. Baik, di percakapan pra-observasi ini Pak Kadek, jadi tujuannya adalah untuk nanti mengamati dan mengevaluasi proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi ada beberapa hal yang perlu didiskusikan nih Pak Kadek. Yang pertama, saya ingin tahu tujuan atau area pengembangan apa yang nanti kira-kira akan Pak Kadek kembangkan saat proses pembelajaran di dalam kelas saat observasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Ya, pengembangan di sini saya akan membuat dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang satu pengetahuan, siswa menguraikan sila Pancasila. Yang kedua keterampilan, memberikan contoh penerapan sila Pancasila. Tujuan pembelajaran yang akan saya buat yaitu melalui latihan berulang, peserta didik dapat menerapkan sila Pancasila. Tujuan yang kedua, melalui media gambar, peserta didik dapat mencontohkan penerapan sila Pancasila. Baik Pak Kadek, itu tadi adalah tujuan dari area pengembangan yang akan Pak Kadek lakukan kepada peserta didik di dalam proses pembelajaran dalam kelas Pak Kadek ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan. Kira-kira Pak Kadek bisa menceritakan bagaimana langkah-langkah atau persiapan yang nanti Pak Kadek akan lakukan saat observasi? Langkah-langkah yang saya akan buat, mungkin pertama membuat modul ajar, yang kedua membentuk kelompok, yang ketiga menggunakan model yaitu PBL, Problem Based Learning. Yang keempat menggunakan media konkret. Kelima, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Yang keenam, menggunakan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi, kelompok, dan penugasan. Baik, sudah sangat lengkap Pak Kadek ya. Jadi persiapan atau langkah-langkah yang akan Pak Kadek lakukan saat nanti observasi proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, kira-kira rencananya kapan akan dilaksanakan itu Pak Kadek? Rencananya yaitu saya akan ambil pada hari Rabu jam ke-1 dan 2 mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik Pak Kadek, jadi Pak Kadek rencananya itu nanti saya akan observasi pada hari Rabu jam pertama dan kedua mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kira-kira untuk melaksanakan rencana ini, kira-kira komitmen apa nanti Pak Kadek untuk kedepannya dalam observasi proses pembelajaran kelas berlangsung? Komitmen saya yaitu akan membuat modul ajar. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran yang inovatif. Ketiga, membuat LKPD. Keempat, meminta bantuan kepada teman sejawat atau guru kelas. Baik, berarti Pak Kadek nanti juga akan mempersiapkan sesuai dengan rencana pembelajaran, kemudian meminta bantuan kepada teman sejawat dan media pembelajaran tentunya Pak Kadek ya. Sudah luar biasa, semoga apa yang nanti Pak Kadek rencanakan dan siapkan bisa berjalan dan terrealisasi dengan maksimal. Untuk nanti mohon izin ketika Pak Kadek melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, saya akan mengamati dan mengevaluasi atau mengobservasi kegiatan proses pembelajaran tersebut. Dan setelah itu nanti kita akan bertemu kembali dalam kegiatan percakapan pasca observasi supervisi akademik. Bagaimana Pak Kadek, sepakat? Sepakat. Terima kasih banyak atas waktunya.
Jadi saya akhiri dalam pertemuan atau percakapan pra-observasi ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, bersama saya Eka Setialini, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 4 Tulikuk, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kali ini saya tidak sendiri dalam kegiatan Pasca Observasi Supervisi Akademik, ditemani oleh Pak Kadek Guru kelas 2 dan bersama Ibu Wayan Romi sebagai pengajar praktek. Baik, dalam kegiatan Pasca Observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Kadek terkait proses pembelajaran yang sudah berlangsung saat observasi. Yang pertama, bagaimana perasaan Pak Kadek setelah proses pembelajaran berlangsung itu di observasi saat supervisi akademik? Silakan. Baiklah. Wah, ini pertama kali Bu saya diawasi supervisi. Saya di sini menjadi grogi, tapi berjalan dengan lancar. Baik, walaupun sedikit grogi tetap berjalan dengan lancar Pak Kadek ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kembali apa tujuan dan area pengembangan yang Pak Kadek lakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Tujuan pembelajarannya yang ke-1, melalui media gambar peserta didik dapat menceritakan penerapan sila Pancasila. Tujuan yang kedua, melalui latihan berulang, peserta didik dapat mencontohkan penerapan sila Pancasila. Yaitu pengembangannya yang ke-1, pengetahuan. Siswa menguraikan sila Pancasila. Yang pengembangan kedua, keterampilan, memberikan contoh penerapan sila Pancasila. Baik, luar biasa area pengembangannya di bidang pengetahuan dan keterampilan Pak Kadek ya. Mungkin bisa diceritakan kembali Dek bagaimana langkah-langkah, metode yang Pak Kadek lakukan sesuai rencana pembelajaran mungkin. Nah, rencana pembelajaran di sini yaitu membuat modul ajar. Yang ke-1, yang kedua membentuk kelompok. Yang ketiga menggunakan model yang saya gunakan di sini model Problem Based Learning atau PBL. Yang keempat, strategi pembelajaran berbasis berdasarkan kesiapan belajar siswa. Metode di sini saya gunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok dan penugasan. Media di sini yang saya gunakan yaitu media gambar, contoh penerapan sila Pancasila, dan PowerPoint. Saya juga menggunakan LKPD dan sarana pembelajaran yang lain, contohnya seperti laptop. Baik, luar biasa sudah bangga Pak Kadek ya. Nah, kira-kira sejauh ini seberapa keberhasilan yang telah Pak Kadek lakukan dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas saat observasi? Keberhasilan di sini, siswa menjadi senang saat saya memberikan pembelajaran tentang penerapan sila Pancasila. Keberhasilan selanjutnya, siswa menjadi lebih semangat saat saya mengajar di kelas. Baik Pak Kadek, kira-kira ada tidak kekurangan atau kendala saat proses pembelajaran berlangsung? Kendala di sini yang saya hadapi yaitu masih ada siswa yang bercanda saat saya menjelaskan materi Pancasila. Yang kedua yaitu masih ada kelompok yang kurang mengerti dalam materi Pancasila.
Jadi masih ada siswa yang belum mengikuti pembelajaran itu dengan sungguh-sungguh Pak Kadek ya. Nah kira-kira nih Pak Kadek, apa rencana untuk kedepannya untuk memperbaiki yang kurang tersebut? Rencana ke depan yang saya akan buat yaitu membuat modul ajar, menyiapkan media pembelajaran yang inovatif, membuat LKPD, menyiapkan PowerPoint, yaitu sumber belajar berbeda, menyiapkan breaking, Ya. menggunakan teknik stop atau PSE untuk mengendalikan fokus siswanya. Selanjutnya menyiapkan rencana akan dilakukan secepatnya. Nah jadi menurut Pak Kadek, kira-kira ada tidak kekurangan atau kendala dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung saat itu? Ya, baik. Kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran yaitu siswa kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ada siswa yang bercanda dan mengerjakan LKPD-nya tidak sungguh-sungguh. Oh begitu, jadi masih ada anak peserta didik yang tidak fokus ya Pak Kadek ya. Kira-kira apa yang menyebabkan itu ya? Mungkin model yang saya ajarkan kurang inovatif atau media yang saya berikan kurang kreatif. Jadi media dan model pembelajarannya kurang kreatif dan inovatif Pak Kadek ya. Kira-kira ada lagi nggak yang menyebabkan peserta didik itu kurang fokus dalam proses pembelajaran? Mungkin saya memberikan kurang breaking, kurangnya penguatan yang saya lakukan dalam pembelajaran. Jadi kurang menyenangkan Pak Ya. Kadek ya. Baik. Kira-kira rencana kedepannya bagaimana agar pembelajaran itu lebih baik lagi dari sebelumnya? Nah, kira rencana yang akan saya buat dalam pembelajaran selanjutnya yaitu membuat modul ajar, selanjutnya menyiapkan media pembelajaran yang inovatif di dalam dan dibantu oleh teman sejawat, membuat LKPD, selanjutnya menyiapkan PowerPoint, mencari sumber belajar yang berbeda, menyiapkan breaking, selanjutnya menggunakan teknik stop atau PSE untuk mengendalikan fokus siswa. Luar biasa sebenarnya, lengkap Pak Kadek ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya dapat realisasi dengan baik dan lebih baik lagi. Nah, kira-kira apa nih komitmen dari Pak Kadek untuk melakukan rencana tersebut? Rencana akan saya lakukan secepatnya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat, guru kelas 4. Ya. Di sini saya akan belajar lebih banyak mencari dan menggali informasi kepada teman sejawat, sharing dalam komunitas belajar secara berkelanjutan dan terus-menerus demi pembelajaran berpihak kepada siswa. Wah, luar biasa Pak Kadek ya, komitmennya luar biasa. Mudah-mudahan Pak Kadek bisa merealisasikan semua, dan saya sudah tidak sabar dengan cerita-cerita dari Pak Kadek tentang kemajuan proses pembelajaran di dalam kelas terhadap yang berpusat pada murid. Untuk itu terima kasih banyak Pak Kadek atas jawaban-jawaban yang telah Pak Kadek berikan, dan yang berikan kesempatan kepada Ibu Wayan Romi sebagai pengajar praktek untuk memberikan umpan balik kepada saya terhadap kegiatan pasca observasi ini. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sangat seru sekali di pembicaraannya dengan Pak Kadek. Ya, secara umum menurut pengamatan saya Bu Eka, sudah terlihat Bu Eka pertama alur ceritanya sudah dapat, mulai dari tadi penyampaian tujuan, itu Pak Kadek juga sudah menyampaikan tujuan kenapa Pak Kadek melaksanakan pembelajaran di kelas, kemudian melihat identifikasi masalah. Ya kan juga tadi terus menggali ya, karena kan di dalam proses coaching ini kan
menggali masalah atau identifikasi masalah itu kan cukup sulit, tapi saya lihat kita sudah mampu menggali terus, mengemukakan pertanyaan berbobot sehingga Pak Kadek mampu menyampaikan apa sih yang menjadi kendala Pak Kadek dalam identifikasi. Selanjutnya yang lihat tadi terkait dengan rencana aksi dari Pak Kadek tadi, apa sih yang akan dilakukan itu Bu Eka juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang luar biasa sehingga Pak Kadek mampu memaparkan sedetail mungkin tadi ya, sehingga secara tidak langsung memang Bu Eka tidak memberikan solusi, itu memang begitu proses begini ya, di kelasnya sendiri tadi sudah mampu tidak apa sih rencana yang dilakukan seperti ini. Nah selanjutnya terkait dengan tanggung jawab, tadi saya lihat mereka sudah bertanya terkait dengan komitmen. Nah, kapan, dengan siapa itu sudah jelas. Nah, tadi kan sudah disampaikan Pak Kadek kalau tidak salah saya dengar akan segera berkolaborasi dengan petugas partisi sekolah dan guru kelas 4 kalau tidak salah teman-teman. Nah, nanti kalau untuk sementara saya lihat memang sudah tercapai alur ceritanya sudah mengena apa yang kita lakukan hari ini seperti siapa dan seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas umpan baliknya juga sangat luar biasa, sangat bermanfaat dan menginspirasi bagi saya untuk melakukan kegiatan observasi supervisi akademik ke berikutnya kembali. Nah, untuk itu saya akhiri dalam kegiatan pasca observasi ini dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.